Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, para rekan pendidik serta orang tua siswa yang saya hormati. Sebelum acara sosialisasi ini kita laksanakan, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini bisa berjalan dengan baik. Doa dimulai. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan serta kesempatan untuk bisa hadir bersama-sama di tempat ini untuk melaksanakan sosialisasi terkait dengan P5 yang akan kita laksanakan. Salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia telah mengantar kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang seperti sekarang ini. Nah, sebelum melaksanakan apa yang akan saya sosialisasikan, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran para rekan guru serta orang tua siswa. Pada kesempatan hari ini saya akan mengadakan sosialisasi terkait proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kita kenal dengan P5. Nah, kita ketahui bersama ya, dalam kurikulum Merdeka itu ada yang namanya P5. Nah, di dalam P5 inilah kita akan mengadakan suatu proyek. Adapun tema dari P5 yang akan kita laksanakan yaitu temanya adalah kewirausahaan dan topiknya adalah pembuatan telur asin. Nah, jadi itulah yang akan menjadi tema kita pada proyek yang akan kita laksanakan. Dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini akan membantu para siswa kita agar bisa memahami dan menghargai terkait dengan kewirausahaan, khususnya topik pembuatan telur asin. Akan kita laksanakan yaitu pembuatan telur asin. Ini sudah merupakan salah satu tradisi ya, untuk membuat makanan itu bisa lebih awet dan tahan lama dan bisa juga menjadi salah satu bagian dari perekonomian masyarakat. Dalam tema kewirausahaan dan topik pembuatan telur asin, ini erat kaitannya dengan 3 dimensi. Nah, yang pertama adalah tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, gotong royong, dan ketiga, kreatif. Nah, ini juga memiliki tujuan. Tujuannya adalah mengembangkan kompetensi dan karakter pelajar Pancasila melalui kegiatan kewirausahaan. Jadi, dalam kegiatan kewirausahaan ini, peserta didik kita akan diajarkan juga menjual hasil proyek yang telah mereka laksanakan. Mereka akan menjual telur asin yang telah diasinkan. Itu yang akan dilakukan nanti. Jadi tema kewirausahaan dan topik pembuatan telur asin ini sangat penting untuk kita laksanakan. Kenapa? Karena dari situ anak-anak kita akan diajarkan bagaimana cara menjual, akan diajarkan bagaimana cara membuat telur asin. Mereka akan mengetahui bagaimana proses pembuatannya. Selama ini yang mereka lihat hasilnya saja, mereka langsung merasakan bahwa ini telur rasanya asin. Nah, jadi pada kegiatan ini anak-anak kita sudah mengetahui bahwa oh ternyata seperti ini proses pembuatannya sehingga telur asin ini bisa kita rasakan seperti ini rasanya asin. Nah, kemudian selanjutnya saya akan meminta persetujuan rekan pendidik dan juga orang tua siswa. Apakah kita setuju dengan proyek P5 yang akan kita laksanakan? Bagaimana Bu? Setuju? Setuju. Silahkan Bu. Di sini.
terkait dengan tema kewirausahaan yang proyeknya mengenai pembuatan telur asin. Saya pikir kita sangat bersyukur karena dengan adanya pengetahuan yang diberikan oleh ibu guru, ini akan memberikan pengetahuan kepada siswa, mengingat ada beberapa banyaknya telur yang tersedia di tempat kita ini, maka dengan adanya pembelajaran seperti ini akan memberikan pembelajaran kepada siswa bagaimana memanfaatkan telur yang tersedia. Kemudian yang kedua, bisa juga memberikan manfaat bagi siswa bagaimana cara menjual hasil dari pembuatan telur asin itu. Jadi saya kira ini pembuatan telur asin ini sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk siswa dan juga bagi orang tua yang ada di sekitar kita ini. Ya, terima kasih Bu. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan pendidik, orang tua siswa dan khususnya anak-anakku yang saya cintai. Dan sebelum kita menutup acara ini, marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita akan menjelaskan sedikit tentang pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah sebuah proses melakukan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang bermanfaat bagi orang lain dan memberikan nilai lebih. Jadi itu adalah arti kewirausahaan. Anak-anakku, pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan tentang proyek P5. Untuk itu, mari kita sama-sama menyaksikan video yang akan Ibu Guru putarkan tentang manfaat telur bebek yang ada di lingkungan kita. Telur bebek ini sering dijumpai sebagai bahan dasar jenis makanan seperti martabak. Dengan rasanya yang membuat ketagihan, telur bebek mempunyai manfaat untuk tubuh. Dikutip dari tribunnews.com, selain telur ayam, telur bebek juga banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Ukuran telur bebek hampir 50% lebih besar dari telur ayam biasanya. Bagian kuningnya pun juga lebih besar dengan tekstur lebih pekat dan lembut dari telur ayam biasanya. Seperti yang diketahui, telur merupakan sumber protein berkualitas tinggi. Bahkan dibandingkan dengan telur ayam, telur bebek dinilai lebih bergizi. Telur bebek mengandung berbagai vitamin dan mineral, khususnya vitamin B12 yang dibutuhkan untuk pembentukan sel darah merah, sintesis DNA, dan menjaga fungsi saraf. Inilah beberapa manfaat telur bebek untuk kesehatan tubuh, di antaranya yang pertama yaitu menjaga kesehatan mata, yang kedua menjaga kesehatan kandungan, yang ketiga menjaga kesehatan dan fungsi otak, dan yang keempat terhindar dari penyakit kronis. Meskipun memiliki manfaat untuk kesehatan, namun sebaiknya mengkonsumsi telur bebek jangan berlebihan. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan, dan sampai jumpa di kanal berikutnya official selanjutnya. Dari video yang sudah kita saksikan, apa yang bisa kita pahami dari video ini? Bagus sekali, manfaat telur bebek. Siapa yang bisa menyebutkan apa manfaatnya telur bebek? Silakan. Menjaga kesehatan mata. Selain menjaga kesehatan mata, apalagi? Menjaga kesehatan kandungan. Terhindar dari penyakit kronis. Selain itu, mengandung vitamin dan mineral. Selain itu, selain mengandung vitamin dan mineral, menjaga kesehatan mata dan fungsi otak.
dibanding telur ayam untuk diasinkan? Kenapa kita lebih memilih telur bebek dibanding telur ayam untuk diasinkan? Ada yang bisa menjawab? Jika dibandingkan dengan telur ayam, telur bebek lebih bergizi. Jika dibandingkan dengan telur ayam, telur bebek lebih bergizi. Nah, telur bebek lebih memiliki banyak manfaat. Untuk aktivitas selanjutnya, kita akan melakukan kunjungan ke tempat penjualan telur asin untuk melakukan wawancara. Sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Pada pertemuan kali ini kita akan berkunjung ke tempat penjualan telur asin untuk melakukan wawancara. Assalamualaikum. Nah, Pak, ini siswaku mau mengadakan wawancara terkait dengan telur asin. Ya, silakan Mina bertanya. Apa yang kita jual selain telur asin? Banyak yang saya jual. Ada rokok, Kenapa kita membuat telur asin? saya membuat telur asin jual karena banyak peminatnya. Apa bahan membuat telur asin? Bahan-bahannya air, telur titik, garam. Gimana cara membuat telur asin? Pertama-tama air direbus, garam, dimasukkan ke toples dan didiamkan selama 1 menit. Terima kasih banyak Pak karena sudah bersedia untuk diwawancarai sama murid-murid saya, dan kami ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih. Sampai di sini kegiatan wawancara yang telah dilakukan. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tata cara membuat telur asin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Sedang siap. Gerak. Siap. Mari kita bersama-sama membaca huruf belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nadine Rifka Safa. Anak-anakku, pada kesempatan hari ini sesuai dengan tema P5 yang kita angkat, yaitu temanya tentang kewirausahaan. Adapun topiknya yaitu pembuatan telur asin, yaitu telur bebek. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama menyaksikan tayangan video YouTube tentang tata cara membuat telur asin. Perhatikan videonya ya. Cara membuatnya, telur ini dahulu diangkat ya. Tujuannya agar pori-pori telur menjadi terbuka dan air garam lebih cepat meresap ke dalam telur. Kemudian masukkan garam ke dalam air hangat dan aduk-aduk hingga garamnya larut di dalam air. Kemudian masukkan telur bebeknya satu persatu ke dalam toples. Setelah
semua telur bebeknya dimasukkan ke dalam toples. Beri air garamnya. Kemudian tutup toples dan diamkan selama 10 sampai 14 hari agar air garamnya meresap ke dalam telur. Sesuai dengan tema kita, yaitu tentang pembuatan telur asin. Jadi insya Allah nanti proyek kelimanya itu berupa pembuatan telur asin. Kita akan menyiapkan bahan-bahan apa yang akan digunakan. Kemudian kita mulai prakteknya. Pembuatan telur asin ini yaitu dengan cara memakai rendaman air garam. Jadi itu yang akan kita praktekkan nanti proyeknya P5 berupa pembuatan telur asin yang menggunakan air garam ya. Kita melihat dan menyaksikan bersama tata cara pembuatan telur asin, maka kita sudah siap semua untuk mempraktekkan tata caranya ya. Iya. Oke. Bahan apa saja yang kita gunakan? Telurnya telur apa? Terus apa lagi? Amplas. Iya, amplas. Apa lagi selain amplas? Terus setelah menyaksikan tadi videonya, ada yang sudah bisa memahami sedikit bagaimana caranya? Bagaimana? Yang pertama-tama dilakukan itu apa? Diamplas ya. Diamplas telurnya. Setelah diamplas, air hangat. Dimasukkan garamnya di dalam air hangat. Kemudian telurnya diapit telurnya. Ya, direndam. Telurnya dimasukkan ke dalam toples. Kemudian direndam sebanyak 10 hari. Ya, jadi setelah direndam barulah kita masak telurnya dan kita rasakan bagaimana rasanya telurnya ya. Sekian pertemuan kita hari ini, dan selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis telur yang baik untuk dijadikan telur asin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sebelum kita mulai belajar, marilah kita terlebih dahulu berdoa bersama. Seluruhnya disuruh siap. Pada pertemuan hari ini, kita akan kembali belajar tentang P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Adapun temanya tentang kewirausahaan. Topiknya apa? Ada masih ingat topiknya? Topik dari tema kita hari ini tentang pembuatan telur asin. Pada hari ini, Ibu Guru akan menjelaskan tentang cara memilih telur bebek yang baik untuk kita jadikan telur asin. Jadi, pada saat kita sebelum melakukan pengasinan telur bebek, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah memilih jenis telurnya. Nah, kita sudah memilih jenis telurnya yaitu telur bebek. Kemudian setelah itu kita lihat kondisi telurnya bagaimana. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan itu adalah memilih telur bebek yang baik. Nah, bagaimana caranya kita memilih telur bebek yang baik? Yang pertama adalah kita lihat kondisi telurnya. Pilihlah telur bebek yang bersih. Walaupun kita membeli telur bebek di pasar, tetapi kita harus melihat juga kondisi kebersihannya. Nah, yang kedua, pilihlah telur bebek yang cangkangnya tidak terlalu tebal.
Kenapa kita harus memilih telur bebek yang cangkangnya tidak terlalu tebal? Supaya pada saat kita mengasingkan, proses pengasinannya itu cepat masuk ke dalam. Proses pengasinannya, garamnya cepat masuk ke dalam apabila cangkangnya tidak terlalu tebal. Nah, selain itu, yang ketiga yang harus kita perhatikan dalam memilih telur bebek sebelum mengasingkan, sinari telur bebek. Nah, bagaimana caranya kita menyinari telur bebek? Kita ambil senter, kemudian ambil telur bebeknya, kemudian kita senter. Kalau kelihatan gelap, jangan diambil. Kalau kita senter kemudian kelihatan kuningnya, itu adalah telur yang baik dan bisa kita jadikan untuk pembuatan telur asin. Ada yang mau bertanya, Nak? Tentang penjelasan Ibu Guru tadi? Iya. Kenapa kita harus memilih telur bebek untuk diasinkan? Kenapa kita harus memilih telur bebek untuk diasinkan? Ya, siapa yang bisa jawab? Jika dibandingkan dengan telur ayam, telur bebek lebih bergizi. Jika dibandingkan dengan telur ayam, telur bebek lebih bergizi. Kenapa kita memilih telur bebek untuk diasinkan dibanding telur yang lain? Karena kita ketahui bahwa telur bebek itu telur yang baik. Telur bebek itu memiliki banyak manfaat. Kemudian telur bebek juga banyak mengandung protein. Kita pilih telur bebek karena kemampuannya menyerap garam lebih baik dibandingkan telur yang lain. Itu salah satu kelebihan dari telur bebek. Kemudian telur bebek lebih kenyal dibandingkan telur yang lain. Telur bebek juga memiliki banyak kandungan nutrisi. Nah, itulah sebabnya kenapa kita lebih memilih telur bebek dibandingkan telur yang lain untuk kita asinkan dalam proyek P5 kita ini. Bisa paham ya, Nak? Pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini, dan untuk pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan ke tahap aksi. Ibu Guru akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.